Pemirsa, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya merendam pemukiman warga tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan. Beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, sarana dan prasarana terendam, serta kegiatan belajar dan mengajar terpaksa untuk dihentikan. Kondisi ini tentu mempengaruhi keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan psikologis peserta didik maupun tenaga pendidik yang terdampak. Meskipun tidak berada di wilayah yang terdampak, empati dan kepedulian tetap dapat ditunjukkan dari berbagai daerah. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tenaga pendidik terkait pandangan serta pesan kemanusiaan terhadap kondisi pendidikan yang mengalami bencana banjir di Aceh. Oke, baiklah. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Husnul sebagai tenaga pendidik. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Seperti kita ketahui Bu bahwa banjir sedang melanda di daerah Aceh. Banyak juga yang terdampak dalam aspek kehidupan maupun pendidikan. Di sini Bu, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali fasilitas-fasilitas sekolah yang rusak akibat banjir tersebut. Nah, menurut Ibu sebagai tenaga pendidik yang tidak terkena langsung gitu oleh banjir, bagaimana sih pandangan Ibu terhadap banjir tersebut? Ya, dampaknya sangat banyak sekali ya, fasilitas pendidikan dan sarana-sarana yang lainnya juga, dan akses juga tertutup semua di sana. Itu dampaknya luas sekali. Kenapa? Karena di sana pendidikan mati total gitu. Jadi nggak ada yang namanya pendidikan, akibatnya itu anak-anak terbengkalai semua, mereka semua mencari keluarganya, ada yang orang tua mencari anaknya, itu dampaknya banyak sekali. Mereka tidak bisa gitu belajar seperti biasa, seperti setiap hari dia apa yang dilakukan sebagai anak-anak gitu. Jadi mereka sangat, ya kita merasakanlah kesedihan mereka, anak-anak di sana gitu. Dampaknya banyak sekali. Intinya mereka itu merasakan bahwa ini kenapa ya banjir gitu, bencana ada di sini, pasti dia kenapa nggak di sana aja, di luar sana yang banjir, kenapa saya yang di sini. Mungkin ada dilema tersebut, pasti ada untuk anak-anak yang belajar itu pendidikan di sana tuh, karena dia setiap hari mungkin merasakan hanya cuma kesedihan yang ada gitu. Apalagi orang tuanya yang melihat anaknya itu gak makan dari mana gitu, kebutuhan sehari-hari dari mana, mereka sangat sedih sekali. Kita di sini ikut prihatin sebagai tenaga pendidik untuk anak-anak didik di sana, karena mereka gak ada pembelajaran sama sekali di sana tuh, total off di sana pendidikan. Iya, berarti kami semua juga bisa merasakan kesedihan yang mereka rasakan ya Bu terhadap bencana tersebut. Terus bagaimana sih menurut Ibu kondisi di sana, seperti dalam kondisi psikologisnya gitu? Anak-anak di sana kan pasti mengalami trauma. Bagaimana sih pandangan Ibu terhadap keadaan tersebut gitu? Iya, sebagai tenaga pendidik kita di sana merasakan semuanya. Pasti anak-anak ada trauma yang mendalam, itu nggak akan hilang sampai dia, walaupun sampai dia udah tua, nenek-nenek atau kakek-kakek, dia tetap masih ada trauma sendiri. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan support sama mereka supaya mereka punya kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan apa yang dia rasakan di sana, supaya dia itu punya kekuatan sendiri bahwa saya itu terus harus belajar bagaimana caranya gitu. Biar tenaga pendidik juga merasakan, harusnya untuk tenaga pendidik yang di sini kita juga harus memberikan empati kepada mereka supaya mereka itu bisa belajar walaupun pembelajaran itu tidak maksimal gitu. Dan kita juga harus mendoakan untuk mereka semuanya. Di sini juga setiap hari
anak-anak didik di sini kita biasakan untuk mendoakan mereka yang terkena bencana supaya mereka diberi ketabahan, kekuatan, dan memberikan empati. Kita ajarkan anak-anak supaya merasakan empati anak-anak desa yang terkena banjir, dan mereka juga ikut merasakan juga bahwa bagaimana setiap hari mereka tidak merasakan pembelajaran seperti biasa kita sekolah bahagia gitu bersama teman-temannya. Dia juga, anak-anak itu penting untuk kelanjutan bangsa Indonesia karena mereka tunas bangsa yang harus dikembangkan dan dididik sepenuh hati kepada pendidik-pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui tadi bahwa di sini kan ada pembiasaan juga ya Bu untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terkena banjir di sana. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu sebagai tenaga pendidik untuk menerapkan nilai-nilai pada siswa-siswa yang ada di sini? Ya, intinya ada setiap hari pembiasaan sudah ada, kita selalu mendoakan mereka semua dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan untuk anak didik kita yang di sini supaya mereka punya kepedulian sosial untuk mereka yang terkena bencana. Jadi anak-anak itu harus mempunyai empati sesama manusia. Siapa lagi yang membantu mereka semua di sana kalau bukan kita sebagai manusia? Terus kita ajarkan anak-anak untuk ikut berempati dan ikut berpartisipasi untuk mendonasikan, menggalang dana. Di sini langsung dari sekolah sampai kecamatan, sampai kabupaten, sampai ke wilayah, ke pusatnya langsung kita salurkan bantuan tersebut agar nyampai di tangan yang tepat yang di sana gitu. Ibu sebagai penutup, apa sih pesan atau harapan yang bisa Ibu sampaikan kepada para korban yang terdampak banjir di Aceh? Harapan saya sebagai tenaga pendidik untuk masyarakat luas dan anak-anak didik harus terus merasakan empati kita untuk anak-anak di sana yang terkena bencana banjir, supaya bisa menumbuhkan mereka, support mereka supaya mereka bisa semangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan bisa memulihkan kembali pendidikan yang ada di sana.